Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar dasar-dasar programan Dart ya. Jadi kalau misalkan baru mulai ngoding Dart ya, baru nyoba, ini berarti topik yang wajib banget kamu pahami ya. Dan kita akan bahas secara perlahan. Dan kita akan kasih contoh-contoh sederhananya. Nah, pertama kita akan belajar tentang variabel dan tipe data. Nah, apa itu variabel dan tipe data? Jadi kita harus tahu dulu yang namanya variabel. Variabel itu dia ibarat wadah ya. Wadah untuk menyimpan data seperti ini. Variabel name. Nah, ini variabel itu wadahnya name, namanya name. Kemudian arrow ini adalah value atau nilai dari suatu wadahnya ya. Jadi wadah ini mengandung suatu nilai yang berisi nama arrow ini. Begitu. Jadi apa namanya? Ya begitulah. Jadi kalau misalnya ini kita coba ya, kita jalankan. Ini di Datran. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita jalankan variabel name ini, ya, dia akan munculkan apa namanya? Value ya atau nilai dari wadah variabel ini, yaitu arrow. Sini ya, kita lihat. Oke. Kemudian eh, ada juga yang lain ya, string, kemudian integer, ya sama. Dan kemudian tipe data itu variabel ya tipe data itu ada yang bisa berubah nilainya, ada yang nggak bisa berubah. Ya, jadi ada yang mutable dan immutable sebutannya. Kalau yang mutable itu yang bisa berubah, bermutasi lah, gampangnya diingatnya. Mutable bermutasi dan immutable tidak bisa bermutasi. Oke, kemudian kalau yang var ini dia masuknya dia mutable, bisa berubah. Jadi walaupun kita sini udah kita deklarasikan variabel name itu value-nya arrow ya. Nah, terus kalau misalnya kita buat kayak gini, eh, sorry. Nah, kita ganti nih value dari name ini ya, value-nya ganti jadi area. Nah, kalau kita jalankan dan run, nah dia bakal berubah. Awalnya arrow jadi area karena dia bisa berubah value-nya, bisa diubah value-nya dan dia berarti mutable. Kemudian ada yang immutable ya atau ya dia bersifat final. Ya, ya final lah. Nah, apa itu? Ya ini jadi apa namanya? Berarti namanya final. Nah, kita coba buat kayak gini ya. Ini sorry, salah kebalik. Ini kita ganti misal final. Nah, ini kalau kita jalankan ya. Nah, dia bakal error. Tidak bisa mengganti nama variabel name ini, ya, value dari name ini. Karena di sini udah bersifat final, arrow, dan dia nggak bisa bermutasi, tidak bisa berubah value-nya, begitu. Tapi sebenarnya dia bisa berubah, tapi kalau misalnya nilainya ditentukan saat programnya berjalan, gitu. Kemudian ada yang benar-benar nggak bisa jalan, nggak bisa berubah sama sekali nilainya, value-nya, yaitu dia pakainya const. Ya, misalnya gini. Nah, const name arrow. Oke, gitu. Jadi const tuh harus sudah diketahui sejak awal. Jadi dia tuh const harus ada di awal dia biasanya di awal file lah, paling atas ya. Jadi sebelum program dijalanin tuh udah ada ini const. Jadi udah harus diketahui sebelum programnya dijalankan begitu maksudnya. Sorry. Kemudiannya gimana ya? Kalau bingung, jadi gini, gampangnya ya. Var itu dipakai kalau misalnya nilainya bisa berubah. Nih, kalau misalnya ini bisa berubah ya. Itu pakainya berarti kalian var. Berarti var.
Tapi kalau misalnya nilainya cuma buat sekali isi doang, ya sekali doang, terus ntar ganti value ganti yang lain, variabel lain ya. Nah, berarti itu bisa pakai final. Kalau nilainya sekali isi. Terus kemudian kalau misalnya nilainya bener-bener tetap nih, udah bener-bener itu doang, ya berarti pakainya const gitu. Kemudian kita lanjut ke ini deh, control flow ya. Jadi alur programnya ada seperti di Laravel, yaitu ada if else. Tahu if else? Jadi if else itu if jika ya, jika misalnya begini-begini, else atau kalau misalnya bukan begini berarti begitu, intinya gitulah ya. Kita coba ya, kita buat variable integer nilai ya, dia nilainya misal 80. Misal kita mau coba orang misal punya nilai dia 80 hasil ujian ya, terus kita buat if jika nilainya di atas atau sama dengan 75, berarti kalau udah 75 udah masuk ini ya, termasuk kategori ini. Jadi 75 atau lebih ya, maka dia akan print selamat Anda lulus. Berarti dia lulus. Berarti kalau misalnya nilainya 75 atau lebih, berarti dia lulus. Kemudian kita bisa terus habis if ini tambahkan else ya. Else berarti kalau misalnya enggak sampai ke 75, berarti misal 74 ke bawah, berarti dia bakal print maaf Anda tidak lulus. Berarti tidak lulus begitu. Kita coba ya. Di sini kita jalankan dart run. Sorry. Nah, dia bakal muncul selamat Anda lulus karena nilainya sini nilai ya itu 80. Kita coba kalau misalnya kita ganti jadi 60. Ini kan di bawah 75. Berarti hasilnya apa? Ya, maaf Anda tidak lulus karena nilainya di bawah dari 75. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya benar, berarti kode di if ini dijalanin ya. Kalau benar sama ini, berarti kode yang ada di if ini bakal dijalankan. Kalau misalnya enggak, berarti yang di else ini yang bakal dijalankan. Gitu. Kemudian ada juga looping ya, perulangan. Jadi loop dipakai kalau misalnya mau menjalankan kode-kode yang berulang. Ya. Jadi ada dua jenis loop, yaitu for loop ya. Kemudian ada while loop. Wait. Kita komen. Kita coba ya. If for loop, coba for terus integer aja. Nah, gini kita print i. Nah, jadi gini. Kode ini bakal cetak angka dari 1 sampai 10 ya. Atau kebanyakan 5 aja. Jadi gini. I ini ya nilainya adalah 1. Kemudian ini 1 bakal ditulis sampai 5 ya. Jadi begitu. Makanya kalau misalnya kita sini print i, dia bakal menjalankan ini ya. 1 sampai 5 gitu. Nah, di sini kita bisa baca juga ya. Jadi ini untuk wait. Ya itu ya begitulah. Jadi bakal bertambah ya. Bakal bertambah setiap barisannya. Jadi 1, 2, 3.
Kita coba dan 1 2 3 4 5. Oke, berarti bisa. Kemudian ada juga while loop, dia pakainya while. Tapi sebelumnya wait. Ini kita harus tentuin dulu nilai integernya. I value-nya 1 misalnya. Kemudian while nah, jadi ada dua apa namanya? Kalau kayak gini, dia while itu bakal berjalan kodenya selama kondisinya masih benar, ya. Jadi kalau misalnya ya gimana ya jelasin ya? Baik, kita coba jalan ya. Ya, intinya sama aja ya. Tapi kalau misalnya ini while dia bakal jalan kodenya selama value-nya itu benar. Begitu. Terus kemudian kita bakal apa ya? Kasih tahu konsep dry ya. Jadi dry itu singkatan dari don't repeat yourself. Yaitu jangan mengulang-ulang. Seperti misalnya kayak yang sebelumnya ini ya. Seperti misalnya kalau misalnya awal kita masih belum ngerti misalnya, kita biasanya bakal ngetik ngetik gini. Misal ya print terus nama langsung ya. Arul gitu. Tapi kalau misalnya ada banyak misalnya bakal print banyak ya, kan itu bakal susah. Misal gini, ini bisa jalan sebenarnya, sama, dia bakal jalin arul. Cuma kalau misalnya kita mau ganti nih, si arul ini ganti, misalnya salah ngetik nama, aslinya Arya gitu. Kan kita susah kalau mau ganti satu-satu. Nah, makanya kita biasanya pakai apa sih namanya? Ya drive function itu ya. Apa namanya? Pakai apa sih yang dolar itu ya? Pakai variabel. Jadi kita ganti wait. Nah, makanya lebih cocok, lebih fleksibel kalau pakainya variabel. Terus ini tinggal nyalain. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ganti nih, salah ketik, harusnya bukan Narul, Arya. Nah, dia bakal keganti semua. Nggak perlu diganti satu-satu. Gitu. Kenapa kayak gini penting? Karena kodenya pertama jadi lebih rapi. Kemudian lebih mudah buat dibaca. Terus kemudian lebih gampang buat diubah-ubahnya perawatannya, dirawat. Kemudian minim dia minim bug gitu. Jadi untuk sekarang sampai sini aja dulu. Jadi kita udah tahu perbedaannya var, final, kemudian cons ya. Jadi ada yang mutable, ada yang immutable, ada yang berubah, ada yang nggak berubah. Terus kemudian looping ya. Terus workflow-nya ya, alur logikanya, if else ya. Kemudian prinsip dry ini ya. Oke, sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time guys.